Salam. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, ibadah Natal, persekutuan bersama hamba Tuhan dan para pemulung boleh terselenggara semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan bersama-sama, supaya kiranya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mawungsong dan Ibu yang sudah mempercayakan kami untuk melayani Tuhan di tempat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih buat kehadiran hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pastor Nel dan istri, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, Pendeta Tondan, Bapak Pendeta Tungkir dan Ibu, Bapak Pendeta Maksir Senaga dan Ibu, Bapak Pendeta selain Pendeta Toha, Pendeta Chandra, semuanya, para hamba Tuhan, Pendeta Samuel, juga Pendeta Elman Sihombing yang datang dari Rantau Rapat, Bapak Pendeta Sihombing yang dari Tanjung Rawa bersama dengan Ibu, Bapak Pendeta Edi Tuamani bersama dengan Ibu, serta hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebut malam ini, aparat saya pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita dipakai bersama-sama, serta para hadirin umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Salam. Puji Tuhan. Baik, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Sebab itu kita bersama-sama dengan rendah hati memohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan rahasia firman-Nya bagi kita. Dengan lapang hati kita membuka hati Tuhan, membuka hati buat firman Tuhan dengan rendah hati juga, supaya kiranya Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bersama dengan tim kecil 3 orang, dengan pemuda dari Cilegon, pembaca Yosua Argo Tirsa, dia juga mengambil cuti kerja di Krakatau Posko, juga Gideon Lewi juga mengambil cuti sebagai kameramen video. Puji Tuhan. Tetapi kami tidak bersama dengan istri, tetapi bukan berarti kami tidak kabar mempelai, kami juga kabar mempelai. Namun karena satu dan lain hal, jadi saudara bisa bayangkan, setelah acara ini kami pulang, kemudian kami kembali lagi melayani di Paropo tanggal 26, 27. Saudara bisa bayangkan, apalagi di bulan Desember, ditambah dengan anak kami yang masih kecil. Jadi bukan karena alasan, tetapi kami juga satu bersama-sama di hadapan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, awal mula saya melayani Tuhan bukan karena juga disuruh-suruh, tetapi betul-betul panggilan, seperti kesaksian dari Bapak Pendeta Pastor Negel. Bukan karena disuruh-suruh, tetapi saya lari dari panggilan selama 3 tahun. Tetapi karena Tuhan yang menarik dengan 2 tangan yang kuat untuk dekat kepada Dia, saya tidak bisa tolak. Lalu, singkat cerita, lulus sekolah Alkitab Lempinel Makassar angkatan 7, kami bekerja di Banyuwangi, pengerja selama 1 tahun. Kemudian Tuhan langsung utus kami, kerinduan saya ke Kalimantan atau Sulawesi. Kenyataannya Tuhan utus ke Provinsi Banten. Saya tidak mengerti kalau di Provinsi Banten itu susah sekali untuk mendirikan gereja. Maka saya berpikir, bagaimana Tuhan, kalau sudah panggil saya sebagai hamba Tuhan, lalu jabatan saya apa? Saya tidak mengerti apa jabatan saya, gembala, apa jabatan saya penginjil, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti. Tetapi yang saya tahu, saya harus berjalan kaki tiap hari, berkilo-kilo, tidak cukup hanya 5 kilo, berkilo-kilo, door. Padahal tidak ada yang mau menerima keberadaan kami, karena saya tidak tahu status saya pendeta, penginjil, penggembala, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya hanya menyampaikan firman Tuhan.
Tetapi saya berpikir, bagaimana saya harus melayani Tuhan. Lalu Tuhan beri suatu pengertian bahwa saya harus memasuki sekolah. Saya masuki sekolah SD, saya masuki sekolah SLTP, saya masuki SLTA, semua saya masuki di kota Serang, kota Cirebon. Tapi tidak ada satupun sekolah yang menerima saya karena saya bukan sarjana STA dari pendidikan. Saya ini hanyalah STM, lulusan pendidikan Alkitab. Jadi saya bingung, bagaimana Tuhan? Saya sudah katakan tidak perlu honor, asal beri kesempatan saya mengajar. Tetapi pada akhirnya karena saya tetap berjuang, saya diterima di SMP Negeri 5 tapi bukan honor, tapi dengan syarat tidak boleh mengajar di sekolahan, harus dibawa di mana saja terserah. Ya sudah, saya mulai dari situ. Saya mendapatkan satu anak berumur 13 tahun. Saya ajak, kamu mau sekolah minggu? Mau. Setelah itu, kamu mau ibadah raya minggu? Mau. Ya sudah, saya main gitar, saya pimpin pujian, saya berdoa sendiri, saya semua, saya kumpul kolektif, saya semua. Itulah cikal bakalnya. Sampai akhirnya, walaupun gereja di Cilegon tidak ada, tetapi oleh kemurahan Tuhan, tahun ke tahun saya door to door, sampai pada satu titik tertentu, Tuhan izinkan kami menumpang di gedung gereja GBI Serang Kota. Dan dari situlah cikal bakalnya, berdirilah penggembalaan satu demi satu, sidang jemaat bertambah terus sampai hari ini kami dipercaya, walaupun menurut kata orang kecil, tetapi banyak perkara yang sudah kami kerjakan. Puji Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi kenapa saya harus bercerita dengan ini? Saya, karena dasar saya adalah langsung mengajar di sekolahan, maka saya menyampaikan firman Tuhan juga lambat-lambat. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Semoga saudara bisa menerima cara saya menyampaikan firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Saudaraku, di sini tidak terpampang, tidak ada tema di sini. Tetapi beberapa bulan lalu, Bapak Pendeta Mangungsong telah meminta kepada saya, bisa enggak? Tolong kita temanya, Engkaulah Mesias. Saya bilang, oh, saya enggak mengerti, saya enggak ngerti. Tetapi kalau memang harus itu yang harus saya sampaikan, itu yang harus saya sampaikan, pasti Tuhan turun. Pasti Tuhan turun. Engkaulah Mesias, betul Om, Engkaulah Mesias. Ya, Engkaulah Mesias. Baik. Lalu saya berkumpul, saya minta dukungan doa dari jemaat yang Serang dan Cilegon. Akhirnya saya bermalam-malam mencari firman Tuhan. Sebelum berangkat ke sini, sampai jam 8 pagi baru tuntas. Jam 8 selesai, saya tidur, tetapi sudah nggak bisa tidur dengan berkualitas tinggi. Lalu jam 12 saya bangun. Jadi dalam keadaan kurang tidur sampai hari ini. Malam tadi jam 3 tidur, jam 4 sudah bangun, menyembah, baca firman lagi. Lalu jam 9:30 kami berangkat ke Binjai untuk melayani persekutuan di sana. Dan malam ini kita bersama-sama di tempat ini. Amin saudaraku. Dengan tema yang sama, kelanjutan dari Binjai. Engkaulah Mesias. Jadi bukan pengulangan tetapi kelanjutan dari Binjai. Engkaulah Mesias. Puji Tuhan. Baik. Jadi akulah, oh bukan engkau, akulah Mesias. Itu tema malam ini. Akulah Mesias. Untuk membenarkan tema yang ada, segera saja kita membaca Injil Yohanes 20 ayat 31. Injil Yohanes 20 ayat 31. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya, bahwa Yesuslah Mesias. Terus Anak Allah. Ya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Bahwa Yesuslah Mesias. Jadi sesuai dengan tema yang ada, akulah Mesias. Dan itu dibenarkan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Bahwa Yesuslah Mesias. Amin saudaraku. Jadi tidak ada lagi yang lain.
Karena momen ini adalah momen tentang kelahiran, maka kita kaitkan dengan kelahiran Mesias. Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal 2 maksud saya. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan Yesua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Ya. di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, Terus. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, Ya. dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus. Kami telah melihat bintangnya di timur, Ya. dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Terus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Ketika terkejutlah dia. Herodes mendengar kelahiran Yesus Mesias, terkejutlah raja, pemimpin yang pada waktu itu. Terus. Beserta seluruh Dan Yerusalem. seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan Ya. ahli Taurat bangsa Ya. Yahudi. Terus. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, Dari mereka, ahli Taurat, orang Farisi. Terus. di mana Mesias Di akan mana dilahirkan. Mesias akan dilahirkan? Intinya ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu berbicara tentang lahirnya Mesias. Intinya ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu berbicara tentang lahirnya Mesias. Kemudian saudaraku, lahirnya Mesias pada zaman Raja Herodes, hal ini memberi suatu pengertian bagi kita tentang Mesias, yaitu ayat 5 sampai 6. Mereka berkata kepadanya, Jadi lahirnya Mesias pada zaman Raja Herodes justru semakin memberi pengertian bagi kita tentang Mesias. Siapa? Kenapa? Apa Mesias? Terus ayat 5 sampai 6. mereka berkata kepadanya, Mereka berkata kepadanya, terus di Betlehem di tanah Yudea, Ya. karena demikianlah ada tertulis dalam Ya. kitab Nabi. Terus. Dan engkau Betlehem tanah Ya. Yehuda, Ya. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil Ya. di antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin Ya, bangkit seorang pemimpin. Terus yang akan menggembalakan umatku Israel. puji Tuhan. Haleluya. Jadi Mesias adalah seorang pemimpin. Amin saudaraku. Mesias adalah seorang pemimpin. Jadi sama. Itu sebabnya Mesias lahir pada zaman Raja Herodes. Sebab Mesias adalah seorang pemimpin. Amin saudaraku. Mesias adalah seorang pemimpin. Berarti di sini ada dua pemimpin. Berarti di sini ada dua pemimpin. Pemimpin sedang berhadapan dengan pemimpin. Amin saudaraku. Pemimpin sedang berhadapan dengan pemimpin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada dua pemimpin. Orang yang mendua hati tidak dapat apa-apa. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 23. Ayat 10 saja. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan janganlah pula kamu disebut pemimpin, Terus karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. ulangi dulu. Matius 23 ayat 10. Terus Janganlah pula kamu disebut pemimpin, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Terus karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. iya. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Amin saudaraku. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Berarti Mesias yang dilahirkan pada zaman Raja Herodes adalah pemimpin di atas semua pemimpin. Dialah pemimpin sejati. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Dia pemimpin di atas pemimpin. Dia pemimpin yang sejati. Puji Tuhan. Namun tidak dipungkiri, hamba-hamba Tuhan yang telah menerima roh pengasihan, yaitu karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus, disebut juga pemimpin-pemimpin, disebut juga guru-guru di dalam rumah Tuhan, untuk memberi contoh teladan bagi sidang jemaat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita segera perhatikan Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3.
Saudaraku, pelan-pelan kita ikuti ya. Juga rekan-rekanku hamba Tuhan, bersama-sama kita bergandengan tangannya, saling mendoakannya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Jadi tidak dipungkiri, hamba-hamba Tuhan juga disebut pemimpin-pemimpin, guru-guru di dalam rumah Tuhan, untuk memberi contoh teladan bagi sidang jemaat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Ya. Terus. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Terus. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Terus. Ke rumah Allah Yakub. Rumah Allah Yakub. Terus. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Terus. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kemudian bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, mengikuti contoh. Terus. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Firman Yerusalem. Tuhan dari Yerusalem. Saudaraku, akan terjadi di hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, sehingga segala suku bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Akan berduyun-duyun ke sana. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, kenapa hal ini bisa terjadi? Ulangi dulu baca ayat 3 Yosua. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Ya, ini pertanyaan bagi kita. Terus, mari kita naik ke gunung Tuhan. ya, Ke rumah Allah Yakub. terus Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Terus, Dan supaya kita berjalan menempuhnya. kemudian bangsa-bangsa berjalan menempuh atau mengikuti contoh teladan. Terus, Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. sebab dari Sion keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dari Sion akan keluar pengajaran. Gunung Sion itu menuju kepada firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Gunung Sion itu menuju kepada firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Pendeknya, mengajar kita tentang nikah dan rumah tangga. Amin saudaraku. Kegunaannya untuk mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Pendeknya, mengajar kita tentang nikah dan rumah tangga. Saya ulangi, Gunung Sion menuju kepada firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kegunaannya untuk mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Pendeknya, firman pengajaran mempelai mengajar kita tentang nikah dan rumah tangga. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca Amsal 30 Amsal pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Sebetulnya saya ingin menyampaikan 17 ini, tetapi nanti malah melebar-melebar. Ayat 17 ini sebetulnya itu firman pengajaran mempelai. Jangan ditolak. Kalau ditolak, nanti dipatok gagak lembah. Gagak lembah itu, dipatok gagak lembah itu menuju kehidupan yang hina karena dosa dan lain sebagainya. Kemudian dimakan anak Raja Wali, itu menuju kepada manusia daging yang hidup menurut daging. Tapi tidak melebar. 18 sampai 19. Baca. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Ada 4 hal yang tidak dimengerti oleh Amsal Sulaiman. Ayat 19. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadas.
jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Perhatikan. Berikutnya terus. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya jalan-jalan Tuhan berakhir dalam sebuah pesta nikah anak domba. Memang saudaraku, sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Namun sebelum masuk dalam pesta nikah anak domba, jalan-jalan Tuhan tadi diawali dengan satu, jalan Raja Wali di udara. Satu, jalan Raja Wali di udara. Itu menunjuk kewibawaan Yesus sebagai Raja. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan kita dijadikan raja-raja kecil untuk memerintah di bumi. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin. Dua, jalan ular di atas cadas, menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia berarti menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Itulah dasar kita melayani dan mengikuti Tuhan, supaya kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Tiga, jalan kapal di tengah-tengah laut, menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Laut berpisah, mati-mati. Tiga, jalan kapal di tengah-tengah laut, menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Kalau kita satu di dalam kematiannya, tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Itu satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita satu di dalam kematiannya, kita tentu juga satu di dalam kematiannya. Perlu untuk diketahui, kematian Yesus adalah kematian untuk dosa, sedangkan kebangkitan kehidupannya adalah kehidupan untuk Allah, kehidupan di dalam kebenaran. Sampai akhirnya jalan-jalan Tuhan membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Itulah firman pengajaran mempelai, mengajar nikah. Dimulai dari jalan Raja Wali, kemudian sengsara, lalu kematian dan kebangkitan, sampai masuk dalam pesta nikah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Ada amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terlalu gampang dimengerti sehingga tidak ada haleluya. Mohon maaf kalau terlalu gampang, tapi tetap aja haleluya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Kalaupun gampang dimengerti, tetap aja lah haleluya. Nanti sini berganti kok kita saling melayani Tuhan. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Siapa yang terbesar? Tuhan Yesus. Begitu saja. Simpel ya. Puji Tuhan. Nah, barulah kita melihat pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Yesaya, kita kembali membaca Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 3 kembali dibaca Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, Ya. ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Ya, firman pengajaran mempelai. Dari Sion keluar pengajaran mempelai. Kegunaannya mengajar kita, mengajar bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan. Apa jalan-jalan Tuhan? Adalah pesta nikah anak domba. Itulah Gunung Sion. Sekarang terus, Dan supaya kita berjalan menempuhnya. ya terus, Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. dari Sion keluar pengajaran. Terus, Dan firman Tuhan dari Yerusalem. berikutnya firman Tuhan dari Yerusalem. Berikutnya firman Tuhan dari Yerusalem. Ini menunjuk kebenaran dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan dari Yerusalem. Ini menunjuk kebenaran dari pemimpin-pemimpin, kebenaran dari guru-guru di dalam rumah Tuhan. Kemudian tugas pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan menjadi contoh teladan sehingga bangsa-bangsa berjalan menipunya. Berarti mengikuti contoh teladan
dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan dari Yerusalem itu menunjuk pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam kebenaran untuk memberi contoh teladan sehingga bangsa-bangsa nanti berjalan menempuhnya. Kalau bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 tadi Bapak Pendeta Mengusung berkata, yang hadir nanti banyak sekali dari ABP, banyak sekali dari gereja kita Karo. Jadi bagaimana caranya supaya firman itu sampai? Saya kira sampai ya. Amin, saudaraku. Bisa sampai? Haleluya. Kalau hamba Tuhan mudah dimengerti, sudah biar baca dengan aja dulu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat contoh teladan dari pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Terus, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? ya, menderita pukulan, menderita karena kesalahan. Terus, Tetapi jika kamu berbuat baik, aniaya karena firman, sengsara karena salib. Terus, dan karena itu kamu harus menderita, Terus? maka itu adalah kasih karunia pada Allah. itu kemurahan. Sengsara salib, aniaya karena firman, kemurahan. Ini GPT kemurahan. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, Untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, karena Kristus pun telah menderita bagi kamu. Terus, dan telah meninggalkan teladan bagimu, dan telah meninggalkan teladan bagimu. Terus, supaya kamu mengikuti jejaknya. puji Tuhan. Saudaraku, contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah yang disebut aniaya karena firman, sengsara karena salib. Dan ini juga harus menjadi contoh teladan dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan, supaya nanti bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, supaya nanti bangsa-bangsa mengikuti contoh teladan itu sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengikuti jejak-jejak Yesus yang ditinggalkannya itu dengan tepat, mengikuti tapak-tapak Yesus dengan tepat, maka semua dosa rontok di tengah jalan. Percayalah, kalau pengikutan kita benar, mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, mengikuti tapak-tapak kaki Yesus dengan benar, dalam langkah perjalanan setiap langkah, pada saat itu juga dosa rontok. Maka penting contoh teladan dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru dalam rumah Tuhan, supaya bangsa-bangsa berjalan menempuhnya, mengikuti contoh teladan. Puji Tuhan. Saya bukan untuk menghakimi, saya sesatkan tadi tuan rumah di Binjai. Dia tuan rumah, tapi dia jalan-jalan keluar masuk, dan dari gereja keluar gereja, dari gereja keluar gereja. Itu sangat saya sesalkan. Saya tidak yakin hamba Tuhan seperti ini bisa diikuti, ada contoh teladan yang diikuti sidang jemaat. Saya tidak yakin. Tidak mungkin jemaat bisa diajak berkorban kalau hamba Tuhan modelnya seperti ini. Puji Tuhan. Kami ini bukan jemaat besar, tapi kami perlu untuk mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Kami kesini bukan cari uang. Kami mau mengikuti contoh teladan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bulan Desember seperti ini, berapa ongkos pulang pergi? Kalau saya cari uang cukup, saya kira saya juga sudah dikenal. Jabodetabek, PK minimal
500-700. Kalau saya maaf, tapi saya bukan itu tugas saya. Saya mau mengikuti contoh teladan ini, supaya sidang jemaat juga mengikuti. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ikuti tapak demi tapak dengan benar, setiap langkah dosa rontok, dosa jahat rontok, dosa najis rontok, dosa yang disebabkan oleh dunia dan arusnya rontok seketika. Amin, saudaraku. Jangan dianggap sepele. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada 3 seteru yang menimbulkan dosa. 1, daging dengan segala keinginannya telah dipakukan di atas kayu salib, rontok. Amin, saudaraku. 2, setan dengan pengaruhnya, yaitu demon-demon dari roh-roh jahat, demon-demon dari roh-roh najis, telah dikalahkan. Sebab tumit Yesus telah meremukkan kepala ular 2018 tahun di atas kayu salib. Seteru yang ketiga yang menimbulkan dosa adalah dunia dan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian anak Tuhan. Juga telah dikalahkan, sebab Yesus telah menaikkan doa penyahutannya di atas kayu salib dengan seruan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini sangat sinkron dengan kemenangan Yesus terhadap ujian di padang gurun. Salah satunya adalah iblis atau setan menunjukkan kepada Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya, dan semuanya itu akan diberikan kepada Yesus dengan syarat Yesus harus menyembah iblis atau setan itu. Tetapi dengan tegas Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Dan itu memang harus waktu dia belum dilemparkan. Semua dosa rontok. Baik dosa yang ditimbulkan oleh 3 seteru, daging dan keinginannya sudah dipakukan. Dunia dengan arusnya sudah semua rontok. Semua rontok. Termasuk demon-demon dari roh jahat, demon-demon dari roh najis. Semua rontok seketika itu juga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, Ya. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tidak. Terus Ketika ia menderita, Ya. ia tidak mengancam, Ya. tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Ini perlu untuk kita perhatikan. Yesus dapat menjadi contoh teladan. Pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan menjadi contoh teladan itu karena 3 hal. 1, ia tidak berbuat dosa. Itu 1. Berarti penuh dengan firman Allah, itu pengertiannya. Ia tidak berbuat dosa, berarti ia penuh dengan firman Allah. 2, tipu tidak ada dalam mulutnya, dusta tidak ada dalam mulutnya. Artinya ia penuh dengan Roh El Kudus. Kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya ia penuh dengan kasih Allah. Sehingga dengan demikian ia bisa menjadi contoh teladan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah contoh teladan dari pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan, sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya. Berarti bangsa-bangsa mengikuti contoh teladan. Tetapi sayangnya kebenaran itu telah dikaburkan oleh setan. Sayangnya kebenaran itu telah dikaburkan oleh setan, sehingga gereja Tuhan, sidang jemaat tidak dapat melihat dan mengenal, bahkan mengetahui sosok atau figur seorang pemimpin dari guru-guru di dalam rumah Tuhan. Karena kebenaran
semacam ini sudah dikabulkan oleh setan. Haleluya. Mari kita lihat dua contoh dari dua pihak ya, bahwa memang kebenaran semacam ini sudah dikabulkan oleh setan. Mari kita lihat dua contoh dari dua pihak. Contoh pertama dari pihak perempuan Samaria, Injil Yohanes pasal 4. Sidang jemaat, Bapak Ibu, masih terus? Masih. Haleluya. Ya. Tidak bosan? Kalau nonton sinetron 4 jam bosan? Nah, kalau kita dengar Tuhan berbicara bosan? Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi ayat ini hanya ayat perkenalan saja tentang Mesias. Terus baca. Jawab perempuan itu kepadanya, Ya. Aku tahu Ya. bahwa Mesias akan datang, Ya. yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itu pernyataan Yesus, pernyataan perempuan Samaria kepada Yesus Kristus adalah Mesias. Sekarang kita akan melihat perempuan Samaria sebelum mengenal Mesias. Mari kita melihat sejenak perempuan Samaria sebelum mengenal Mesias. Ayo, kita harus mengenal Mesias. Amin, saudaraku. Dia dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Jelas ini memberi suatu pengertian bahwa dia seorang pemimpin. Amin, saudaraku. Dia seorang pemimpin. Kita lihat sejenak perempuan Samaria sebelum mengenal pemimpin Mesias. Injil Yohanes 4 ayat 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Kepada Mesias. Terus? Masakan engkau seorang Yahudi Ya. minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya. Berarti dia tidak kenal. Terus? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebelum mengenal pemimpin yang benar, perempuan Samaria ini berada dalam batasan-batasan. Artinya tubuh dan kepala pemimpin terpisah. Sebelum mengenal Mesias, hidupnya masih ada dalam batasan-batasan. Amin, saudaraku. Artinya tubuh dan kepala atau pemimpin atau Mesias masih terpisah, sehingga terjadi dua hal. Satu, tubuh menjadi liangnya serigala. Artinya dikuasai oleh roh jahat. Dengan bukti perempuan Samaria menyembah di atas gunung, menyembah berhala. Allah yang mati, ayat 20, tidak usah kita baca. Amin, saudaraku. Kemudian tubuh menjadi sarangnya burung. Artinya dikuasai oleh roh najis. Itu tertulis pada ayat 17-18. Sebab perempuan Samaria hidup dengan 6 laki-laki. Amin. Barulah ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, Ya, ini sebelum mengenal Mesias. Baca. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Ya. dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Ya. berilah aku minum. Berilah aku minum. Terus? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, Ya. dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Puji Tuhan. Yesus di sini kita perhatikan, Yesus mencoba menjelaskan kepada perempuan Samaria itu tentang karunia Allah, yaitu Mesias adalah seorang pemimpin sejati yang sanggup memberi air hidup. Lalu ayat 11-12, apa responnya? Ketika Yesus menjelaskan tentang pribadinya sebagai seorang Mesias yang sanggup memberi air kehidupan, respon perempuan Samaria, ayat 11-12. Kata perempuan itu kepadanya, Ya, sebelum mengenal Mesias loh ini, baca. Tuhan, engkau tidak punya timba, Tidak punya timba, 1. dan sumur ini amat dalam. 2. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Terus? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, 3. Terus? yang memberikan sumur ini kepada kami, Ya. dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perhatikan ya, baik-baik saudaraku ya. Puji Tuhan, kita harus mengerti firman. Karena umatku binasa karena tidak punya pengerti. 1. 2. Liarlah rakyat kalau tidak punya pembukaan firman. Harus mengerti. Jangan hanya satu ayat cerita sana, opung Yerusalem, saya sudah ke Amerika dan lain sebagainya. Tidak cukup itu ya. Apa saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Saya sedang berusaha loh ya, permintaan Om Senang Usung saya ikuti. Tolong
tolong upayakan dulu bisa mengerti. Haleluya. Kalau hamba Tuhan di PT mah kecil, Tuhan. Haleluya. Tapi sama-sama saling melengkapi ya. Amin saudaraku. Karena yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Nanti besok saya akan ikuti Bapak Pendeta Maksir Sinaga kalau saya diundang. Kalau dia undang saya tidak ngerti, dia punya acara. Amin saudaraku. Nanti kesempatan lain Pak Edi Tuhan dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Nanti saya akan catat dengan rapi ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Respon perempuan Samaria tentang karunia Allah ada 3. Respon perempuan Samaria tentang karunia Allah yang dijelaskan oleh Mesias itu ada 3. 1, engkau tidak punya timba. Engkau tidak punya timba. Saudaraku perhatikan kemarin. Hari-hari ini gereja Tuhan sibuk dengan persoalan timba. Hari-hari ini gereja Tuhan sibuk dengan persoalan timba. Maksudnya, apakah hamba Tuhan tersebut sudah punya nama? Apakah hamba Tuhan tersebut sudah terkenal? Atau sudah masuk TV? Atau memiliki gereja yang mewah serba lux? Dia repot dengan timba. Memang dia Allah, tapi dia sibuk di situ. Kenapa? Dia tidak mengenal figur pemimpin. Amin saudaraku. Amin saudaraku. 2. Lalu dia berkata, 2. Sumur ini amat dalam. Sumur ini amat dalam. Perempuan Samaria tidak menyadari bahwa sesungguhnya kasih Allah lebih dalam dari sumur Yakub. Amin saudaraku. Kasih Allah tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran manusia. Kasih Allah membuat kita bahagia kekal. Kalau air dari sumur Yakub sebentar kita haus minum, sebentar lagi haus lagi, tidak kekal. Tetapi kasih Allah begitu dalam, tidak bisa diselami oleh akal pikiran. Saya tidak pernah berpikir kalau saya akhirnya seorang hamba Tuhan, Pastor Nea. Betul-betul karena panggilan, karena saya seorang kontraktor terakhir di Newmont sesudah dari Freeport. Tetapi akhirnya saya dipanggil oleh Tuhan. 3 tahun saya melawan panggilan. Tapi memang mama saya sudah GPT. Tapi saya tidak tahu tabernakel. Mama saya sudah GPT. Sudah di ajaran hamba Tuhan, sekolah kita. Tapi susah kalau sudah panggilan. Itu satu. Yang kedua, saya tidak menyadari kalau akhirnya saya gembala di GPT Betania Serang dan Ciledug. Dan masih banyak perkara hal yang lain. Mohon maaf, bukan kesombongan. Membagi firman lewat live streaming, membagi firman lewat majalah. Saya tidak menyadari itu. Kenapa saya harus bercerita seperti ini? Kasih Allah tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Orang bodoh lulusan STM bisa bagi majalah itu mustahil. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan Samaria berkata, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Perempuan Samaria menganggap bahwa Yakub lebih besar dari Yesus Kristus. Hanya karena Yakub mempunyai 12 anak yang adalah notabene adalah nenek moyang bangsa Israel. Itu saja dasarnya. Sehingga dia tidak mengenal pemimpin sejati. Amin saudaraku. Itu contoh yang pertama dari pihak perempuan Samaria. Contoh kedua dari pihak orang-orang Yahudi. Injil Matius pasal 16. Siapa yang sudah mengenal Mesias adalah pemimpin. Sudah mengenal Tuhan Yesus adalah pemimpin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai tidak mengenal pemimpinnya. Seperti perempuan Samaria sibuk dengan timba. Contoh kedua dari pihak orang Yahudi. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengakuan Petrus. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, bolehkah ada yang minum? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Sebentar dulu.
Boleh nggak saya minum? Pokoknya saya sudah permisi ya. Sorry, Pastor Mer. Semoga kita bersama-sama di Afrika. Amin. Bahwa pengajaran tabernakel. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada pengajaran mempelai mengajar tentang nih, diawali jalan Raja Wali, jalan ular, dan jalan Kap. Akhirnya pesta nih, puji Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengakuan Petrus. Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ya. ia bertanya kepada murid-muridnya, Terus, kata orang, siapakah anak manusia itu? ya, Yesus bertanya kepada murid, siapa? Kata orang Yahudi, siapa saya? Terus, Jawab mereka, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau ada salah juga seorang dari yang para nabi. mengatakan Yeremia atau seorang nabi, atau salah seorang dari para nabi. Puji Tuhan. Pengakuan orang-orang Yahudi tentang anak manusia sesuai dengan pernyataan murid-murid tadi. Satu, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, berarti sebagai orang yang besar. Amin, saudaraku. Kemudian ada juga yang mengatakan Elia, berarti sebagai orang yang mempunyai kuasa, sanggup menurunkan api dari langit serta menutup langit supaya tidak hujan. Yang ketiga, ada yang mengatakan Yeremia, seorang yang bernubuat, sanggup melihat isi hati. Sebetulnya tiga hal tersebut belum menjadi jaminan untuk menjadi disebut layak menjadi pemimpin. Bukan berarti kalau dia sudah punya nama besar, itu suatu ukuran sehingga dia layak menjadi seorang pemimpin. Bukan berarti karena dia seorang yang punya kuasa dengan mukjizat-mukjizatnya, lalu dia disebut seorang pemimpin. Bukan berarti karena dia disebut orang besar, lalu dia disebut seorang pemimpin. Tidak. Berarti dalam hal ini bukan saja perempuan Samaria anak Titi, tetapi anak kandung juga tidak mengenal siapa Mesias, siapa pemimpin. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau makan roti bakpao, oh haleluya. Makan roti dari surga, haleluya. Saya sudah baca ya. PA itu apa jemaat? Layani. Tapi satu kali saya dengar pendeta Peter Walentolo berkata, kalau kau berkata sudah mengerti, engkau tidak mengerti apa-apa. Ternyata betul. Karena yang benar Tuhan Yesus. Kita banyak salah. Daniel ini banyak dosanya. Oh, sebelum apalagi sebelum terpanggil. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pendeknya orang-orang Yahudi tidak mengenal Mesias, pemimpin sejati. Dilihat dari tiga pernyataan tadi. Amin, saudaraku. Di hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi sesat liar dan akhirnya terpisah hanya karena tidak mengenal seorang pemimpin sejati. Injil, kembalilah kita membaca Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 dan 4. Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Mesias dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Ini pengertian bahwa Yesus pemimpin Mesias. Terus datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. ya, terus ayat 1 dan 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Puji Tuhan.
Mesias dilahirkan pada zaman Raja Herodes. Artinya saudaraku, di dalam kekeliruan yang begitu hebat tadi, seperti yang ditampilkan orang-orang Yahudi dan perempuan Samaria, yang sudah terjadi, kekeliruan yang sudah terjadi tadi, maka Mesias dilahirkan. Jadi di dalam kekeliruan yang besar tadi, tidak mengenal pemimpinnya, Mesias dilahirkan. Kesimpulannya, Mesias sang pemimpin akan berhadapan langsung dengan Raja Herodes. Pemimpin akan berhadapan dengan pemimpin, karena sang Mesias tidak membiarkan kekeliruan ini terjadi. Amin, saudaraku. Tidak membiarkan kekeliruan ini terjadi seperti yang ditampilkan oleh perempuan Samaria dan orang-orang Yahudi tadi. Terlebih dahulu kita melihat di sisi Raja Herodes. Herodes berhadapan dengan Mesias. Terlebih dahulu kita melihat sisi Raja Herodes. Injil Lukas 13. Ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Silakan. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, Ya. "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Herodes hendak membunuh engkau. Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, ya, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Intinya, Herodes disebut juga dengan si serigala. Dia raja, tetapi di Injil Lukas, Herodes disebut si serigala. Amin, saudaraku. Dia adalah binatang buas. Dia adalah binatang buas. Injil Matius lebih jauh kita melihat tentang pemimpin-pemimpin yang tidak jelas ini, binatang buas ini. Injil Matius pasal 7. Lambat-lambat ya, diikuti ya saudaraku. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 terlebih dahulu. Hal pengajaran yang sesat. Pengajaran sesat. Terus, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, terus tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. nabi-nabi palsu disebut juga serigala berbulu domba. Intinya begitu. Amin, saudaraku. Nabi-nabi palsu, sang pemimpin tadi, pemimpin palsu disebut juga serigala berbulu domba. Kemudian ayat yang ke 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Ya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? ya. Dan mengusir Boleh baca setan? ayat 20, penulisan 22 sampai 23, baca dimulai dari 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biar sejuta kali panggil Tuhan, belum tentu itu jadi ukuran masuk surga. Terus Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22 perhatian kita sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Ya, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? bernubuat. Nabi yang bernubuat, Nabi terus Dan mengusir setan demi namamu? mukjizat tadi terus. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Waktu itu Allah berterus terang kepada pemimpin-pemimpin palsu. Terus, dan berkata, ya, Aku tidak pernah mengenal kamu. aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu Iya. sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Perhatikan di sini pemimpin palsu, serigala berbulu domba. Dua pelayanan mereka: satu, bernubuat demi nama Tuhan; dua, mengusir setan demi nama Tuhan; tiga, mengadakan banyak mukjizat. Dikurangi volumenya karena suara saya terlalu kencang. Pas? Orang Batak pas ya? Takutnya ini kebiasaan di Jawa. Lemah, lemas. Bisa ya? Baik. Dua pelayanan dari nabi-nabi palsu, pemimpin palsu, serigala berbulu domba. Ada tiga. Satu, bernubuat demi, perhatikan ya, bernubuat demi nama Tuhan.
mengusir setan demi nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengadakan banyak mujizat, tanda-tanda heran demi nama Tuhan. 3 perkara ajaib ini semua mereka lakukan demi nama Tuhan, bukan demi diri sendiri. Ingat loh itu ya, demi nama Tuhan, bukan demi diri sendiri. Tapi lihat ayat 13, ulangi ayat 23, ulangi baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Allah berterus terang pada hari itu. Terus, aku tidak pernah mengenal kamu. ya, Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. tetapi sekalipun mereka melakukan pemimpin palsu, serigala berburu domba, melakukan 3 perbuatan ajaib demi nama Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak dikenal. Pemimpin yang tidak dikenal. Pemimpin yang tidak dikenal. Tidak berhenti sampai di situ. Allah lanjut berkata, enyah daripadaku, karena kamu membuat kejahatan. Jadi ukuran untuk menjadi seorang pemimpin bukan dilihat dari perbuatan ajaib, bukan dilihat karena dia dapat bernubuat walaupun lubuat dan mengadakan tanda-tanda heran yang mujizat dan lain sebagainya. Bukan itu ukurannya untuk menjadi seorang pemimpin di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku, itu pemimpin palsu, serigala berburu domba. Sebab itu Yesus harus lahir. Dia pemimpin, dia Mesias, harus berhadapan dengan Herodes. Kekeliruan tadi seperti yang di kekeliruan gereja Tuhan yang dialami oleh perempuan Samaria dan orang Yahudi harus diperangi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita juga harus konsekuen. Tidak usah takut jemaat mundur, biarin aja mundur. Itu kehendak Tuhan. Kalau salib disampaikan, untuk apa pemanis-pemanis? Sudah, ayo diganti. Jumlah jiwa banyak, tapi bukan dari Tuhan. Tidak benar. Lebih baik yang jelas-jelas saja. Hidup jelas saja. Jadi hamba Tuhan jelas. Amin, saudaraku. Penyerahannya jelas. Jangan sana sini lari-lari. Amin, saudaraku. Jangan tersinggung dulu. Jangan sampai disebut kita serigala berburu domba, akhirnya kasihan sudah jemaat dan mengenal. Maka ini harus diperangi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi 3 hal itu mereka lakukan demi nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal karena itu perbuatan jahat. Itu bukan ukuran untuk menjadi seorang pemimpin. Pendeknya nabi dan palsu tidak diakui sebagai pemimpin di dalam rumah Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 12. Kami sudah terbiasa seperti ini di kandang pengembalaan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, mohon maaf lah ya. Amin, saudaraku. Masing-masing ada karunia dan jabatannya. Dan inilah cara saya melayani di pengembalaan kami GBT Betania Seragam Cirebon. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, Ya. dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, Ya. ketika melihat serigala datang, Ya. meninggalkan domba-domba itu lalu lari, Ya. sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pekerjaan dari serigala tadi, pemimpin yang lain itulah Raja Herodes disebut juga si serigala. Pekerjaan dari si serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Itulah sebabnya domba-domba tidak mengenal pemimpin. Kalau hanya bicara bernubuat, mengusir setan, mengadakan tanda-tanda heran, kalau hanya itu saja dalam setiap ibadah, pertemuan ibadah itu lagi, pertemuan ibadah dalam Alkitab itu lagi, ibadah lain itu lagi, ibadah doa itu lagi. Karena dia tidak punya pembukaan di hari raya Minggu, dia berkata, Tuhan berkata kepada saya, kita harus menyembah. Dari mana? Saya dengar sendiri. Sidang jemaat mengerti pemimpin yang kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.
Akhirnya sidang jemaat, kawanan gembala menjadi liar, tidak tercela, terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Lihat ya, wujud terpisah ini dapat kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 24. Wujud terpisah dari Tuhan. Matius 24. Ayat 23. Injil Matius 24 ayat 23 terlebih dahulu. Lihat wujudnya. Demikian firman Tuhan. Ini hanya gara-gara serigala berbulu domba tadi. Herodes, pemimpin yang berasal dari dirinya sendiri. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, Ya. lihat, Mesias ada di sini, Ya. atau Mesias ada di sana, Ya. jangan kamu percaya. Ya. Perhatikan kalimat, lihat Mesias ada di sini. Lihat Mesias ada di sana. Apa artinya? Mesias di sana, Mesias di sini. Apa artinya? Timbul kelompok. Sebab di sana ada Mesias, di sini ada Mesias. Kelompok timbul. Hati-hati yang kelompok. Kita anggota tubuh, jangan saya dipisahkan dari saudara. Saya masih ingin lengket dengan saudara. Habis saudaraku, saya ingin masih lengket dengan Pak Welman dan Tok Prabas sekali waktu nanti. Saya ingin lengket dengan saudara di sini, Bapak Pendeta Maksir. Saya ingin lengket dengan Pendeta Edi Tua Mani. Saya ingin lengket dengan Pastor Nia. Saya ingin lengket dengan saudara. Tolong saya jangan dipisahkan dari saudara. Walaupun saya kurang pasif menyampaikan firman, mungkin di sana Mesiasnya yang lebih pasif, saya kurang pasif. Tolong saya jangan dipisahkan. Jangan berlomba-lomba pembukaan, berlomba-lomba bersatu, roh mempelai. Tolong saya jangan dipisahkan. Saya ingin bersatu dengan Pak Syomli, dengan saudara malam ini. Tolong wawasan kita dibuka. Tolong. Jangan sampai ada Mesias di sana, ada kelompok, Mesias di sini kelompok. Hanya karena lebih pasti di sana, lebih hebat. Kalaupun saya kurang, tolong saya jangan dipisahkan dari saudara. Amin saudaraku. Tolong, saya please. Saya sudah jadi korban. Pekerja saya tidak mau bicara dengan saya. Hanya karena saya bodoh. Di sana lebih pandai. Bertahun-tahun tidak mau telepon saya, menikah tidak mau telepon, pindah gereja tidak mau telepon, pindah tempat tidak mau telepon. Hanya karena saya lebih bodoh. Apa saya orang bodoh tidak boleh diterima? Halo saudaraku, orang bodoh tidak bisa diterima jadi anggota tubuh? Bisa. Itu artinya Mesias di sana, Mesias di sini. Timbul kelompok, anggota tubuh terpecah belah. Hanya karena kebodohan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tolong wawasan kita terbuka dulu sedikit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi artinya munculnya kelompok-kelompok atau terjadinya perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ayat 24. Lebih lucu lagi di ayat 26. Ada yang lebih lucu di ayat 26 berkaitan dengan munculnya kelompok ini. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, Ya. lihat ia ada di padang gurun, Mesias ada di sana, yaitu padang gurun. Terus janganlah kamu pergi ke situ. ada ya di situ terus. Atau lihat ia ada di dalam bilik, Di sini Mesias ada di sini, yaitu bilik. janganlah kamu percaya. Puji Tuhan. Akibat terjadinya perpecahan, akhirnya keadaan seperti padang gurun dan bilik. Mudah untuk dimengerti, jangan susah. Akibat perpecahan dari anggota tubuh, akhirnya seperti padang gurun dan bilik. Tidak lebih, tidak kurang. Apa padang gurun? Apa padang gurun? Sebelum kita lihat bilik, apa padang gurun? Mari kita lihat padang gurun. Keluaran 32. Ulangan 32 maksud saya.
ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Nah, padang gurun. Ingat padang gurun. Terus di tengah-tengah ketandusan. Di tengah ketandusan. Dan auman padang belantara. Terus dikelilinginya dia, diawasinya, ya, dijaganya sebagai biji matanya. Lihat keadaan padang gurun. Suasana padang gurun digambarkan dengan dua hal, yaitu satu, di tengah-tengah ketandusan. Satu, di tengah-tengah ketandusan artinya menjadi kering-kering rohani. Kalau ranting tidak melekat pada pokok menjadi kering, tidak berbuah. Artinya menjadi tandus berarti menjadi kering-kering rohani. Tidak ada lagi persekutuan. Ranting tidak melekat lagi dengan pokoknya. Kalau sudah tidak melekat, kering, tidak berbuah. Apa hasil buah yang dihasilkan? Kemudian dua, auman padang belantara. Auman padang belantara artinya dikuasai oleh daging dan keinginannya. Itu auman padang belantara. Itu suara daging. Auman, suara daging. Daging ini musuh dalam selimut. Itulah suasana padang gurun. Jadi kalau terjadi perpecahan, keadaannya seperti padang gurun. Padang gurun. Bukan hanya padang gurun, ada lagi yang lebih aneh. Jadi seperti milik. Jadi seperti milik. Saudara tahu bilik? Bilik bisa terbuat dari bambu yang dianyam. Itu bilik. Atau bisa terbuat dari papan, lalu dijadikan dinding rumah. Dinding rumah. Namun di sini dikatakan, baca dulu di Matius pasal 24 tadi. Matius pasal 24 ayat 26, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia dari padang gurun. Ya, ini akibatnya suasananya seperti padang gurun. Terus janganlah kamu pergi ke situ. Ya. Atau Terus, lihat ia ada di dalam bilik. Ya. Janganlah kamu percaya. Janganlah kamu percaya. Jadi bilik bisa terbuat dari bambu yang dianyam atau terbuat dari papan lalu dijadikan dinding rumah. Namun di sini katakan jangan kamu percaya. Masa iman hanya dipercaya kepada dinding? Amin surga. Amin surga. Jangankan dinding, bilik, tembok jadi roboh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, pendeknya iman pada bilik adalah iman yang salah. Jangan percaya pada bilik. Iman pada bilik adalah iman yang salah. Kemudian kita kembali membaca Injil Matius pasal 24 ayat 24. Baca. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, Ya. dan mukjizat-mukjizat, Ya. sehingga sekiranya mungkin Ya. mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Selanjutnya ayat 24, nabi-nabi palsu dan Mesias palsu akan mengadakan tanda-tanda heran yang dahsyat dan mukjizat palsu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyesatkan. Itu sebabnya tadi saya katakan bukan suatu ukuran kalau dia sebagai orang besar, bukan suatu ukuran kalau dia bisa mengadakan mukjizat dan berkuasa, bukan ukuran kalau dia menjadi seorang nabi yang bernubuat. Kalau itu saja orientasinya di dalam melayani Tuhan, sidang jemaat sesat. Tidak kenal Mesias, satu-satunya pemimpin. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Mesias dan nabi palsu. Wahyu 13. Sebelum kita lihat Mesiasnya, Wahyu 13. Wahyu 13 langsung ayat 3.
Demikian firman Tuhan. Ya, binatang Wahyu 13 ayat 1, binatang keluar dari dalam laut itu menuju antikris. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya. Satu dari kepalanya 7, tanduknya 10. Terus satu dari kepala binatang itu, satu dari 7 kepala binatang itu, terus Seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. luka parah sampai membahayakan hidup. Terus Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Iya. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang lihat itu. binatang yang keluar dari dalam laut itu Mesias palsu, antikris. Dia mengalami luka parah sampai membahayakan hidupnya, namun pada akhirnya sembuh. Dia hanya mengadakan, Mesias palsu hanya mengadakan mukjizat. Luka parah jadi sembuh, itu mukjizat. Oleh karena mukjizat luka parah sembuh, dunia heran. Dunia heran. Saudara heran melihat mukjizat atau heran dengan kasih Allah? Saudara heran melihat mukjizat atau heran melihat kasih Allah? Karya Allah terbesar apa? Salib, Zul. Itu karya terbesar loh ya, jangan dilupakan. Bukan mukjizat. Berkali-kali saya sampaikan di kandang pengembalaan yang kami layani di Betania. 1 juta kali terjadi di depan mata mukjizat. Kalau orang itu tidak mau pikul salib, no, tidak ada artinya. Waktu mulai perintisan banyak mukjizat. Yang kanker, kista, penyakit kuning, kerasukan setan berkali-kali, rahim tertutup, terbuka, semua sembuh. Apa itu ukurannya saya lalu masuk surga? Bukan. Itu bukan karya yang terbesar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah dunia heran, seharusnya kalau luka, Yesus luka di kayu salib, seharusnya langsung mati, hari ketiga bangkit. Bukankah tadi binatang ini keluar dari dalam laut, baptisan air, mati dan bang? Berarti pelayanan Mesias palsu akal-akalan. Itu harus kita cermati. Ayat 4. Harusnya mati, tapi sembuh. Terus Dan mereka menyembah naga itu ya, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. terus Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia ini? karena tadi seluruh dunia, oleh karena mukjizat itu, dunia mengikuti binatang itu. Dan dunia menyembah naga, menyembah Mesias palsu. Berarti mukjizat tadi hanya untuk menyesatkan. Itu sebabnya disebut mukjizat palsu. Kalau mukjizat yang benar, air menjadi anggur, dalam pesta nih, itu mukjizat yang benar. Kalau mukjizat kesembuhan untuk menyesatkan, itu mukjizat palsu. Dapat dipahami? Itu Mesias palsu. Sekarang nabi palsu. 13-14. Pada ayat 11, binatang keluar dari dalam bumi, nabi palsu. Tadi ayat 1, binatang keluar dari dalam laut, Mesias palsu, antikris. Sekarang ayat 13-14. Binatang yang keluar dari dalam bumi, itu nabi-nabi palsu, serigala berdomba. Terus? dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oh, luar biasa. Terus? Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Elia bisa, mereka juga bisa. Terus? Di depan mata semua orang. Semua 4 penjuru bumi. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda Ya. yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Iya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Pendeknya nabi palsu mengadakan mujizat-mujizat palsu untuk menyesatkan seluruh bumi. Dan kalau sudah sesat, tandanya apa? Menyembah patung, berhala. Banyak loh berhala di muka bumi ini, saudaraku. Perhatikan sedang jemaat. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Kalau pekerjaan nomor 1 itu berhala. Kalau pekerjaan nomor 1, ibadah nomor 2 itu berhala. Kalau anak nomor 1, ibadah nomor 2 itu berhala. Ada lagi berhala yang kedua, kekerasan hati. Itu berhala. Ambil serbu. Kalau sibuk kuliah, lupa ibadah, itu berhala. Sibuk overtime itu berhala.
Oleh karena overtime, lupa ibadah, itu berhala. Itu tanda bahwa dunia sudah disesatkan. Dapat dipahami saudaraku? Amin saudaraku. Haleluya. Yang lucunya ahli ibadah. Oh, abang, kalau tidak kerja dari mana dong Bapak? Itu jawabannya paling ekstrim sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Jadi mukjizat yang diadakan antikristus, Mesias palsu dan nabi palsu adalah bertujuan untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi. Siapa mereka ini? Siapa? Roh apa yang dimiliki mereka? Roh apa yang dimiliki mereka? Sampai mereka begitu rupa. Tadi hanya satu Mesias, tidak boleh dua. Kalau dua, terjadi penyesatan. Amin saudaraku, terjadi perpecahan. Jadi lucu, padang gurun dan bilik. Amin saudaraku. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Baca. Boleh baca dulu ayat yang ke ayat 3 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Perhatikan ya. Saat ini kita berlomba dengan waktu. Jangan sibuk dengan keinginan daging. Waktu berjalan, saudara sibuk dengan daging. Nanti Tuhan datang, kedatangannya nanti mengejutkan. Hati-hati, jangan sibuk dengan urusan sendiri. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Ya. dengan cara yang bagaimanapun juga. Amin saudaraku. Haleluya. Terus, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kali sebagai Raja dan mempelai surga, banyak nanti yang terjadi. Terlebih dahulu banyak yang murtad, kemudian Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. terlebih dahulu ada orang-orang yang murtad, ada orang-orang yang mendurhaka, ada orang yang mengundurkan diri dari Tuhan Yesus, ada orang yang mendurhaka, memberontak kepada salib. Ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, terus Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. kenapa ada Herodes, serigala berburu domba? Kenapa ada pemimpin yang lain selain pemimpin Mesias? Karena mereka meninggikan diri, sombong. Kalau rendah hati, tidak mungkin ada dua Mesias, tidak mungkin banyak kelompok. Tapi karena kesombongan yang terjadi, mengklaim diri lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih murni dari yang lain. Tuhan yang lebih murni, Tuhan yang lebih suci, Tuhan yang lebih sempurna. Kita ada apa-apanya. Itu kesombongan. Akhirnya timbul Mesias lain. Di sana ada Mesias, di sini ada Mesias. Jangan di sini ya, di sini aja ya. Di sini ada Mesias, di sana ada Mesias. Timbul kelompok. Lucu, padang gurun jadi titik. Kenapa? Dikuasai roh sombong. Seandainya dia tidak sombong, tidak mungkin ada Mesias lain, pemimpin lain. Hanya ada satu pemimpin, yaitu kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu fakta, tidak bisa ditolak. Hanya satu Mesias, hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Begitu ada pengakuan Mesias di sana, Mesias di sini, terjadi perpecahan. Padang gurun pilih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kenapa bisa terjadi? Kesombongan, ambisi, meraup keuntungan di sini. Kita harus rendah hati. Tadi Mesias di DJ fokus tentang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang mengenal Mesias. Kalau dia tidak rendah hati, tidak kenal Mesias. Amin saudaraku. Sekarang kita bandingkan. Itulah Herodes, serigala berburu, pemimpin palsu. Nah, ini yang diperangi oleh Mesias. Hanya satu Mesias, Matius.
pasal 2. Kembalilah kita membaca Injil Matius. Kita sudah melihat pemimpin yang lainnya, amin saudaraku. Sekarang kita melihat pemimpin yang sejati. Hanya satu pemimpin. Injil Matius pasal yang keempat, pasal 2 tadi. Injil Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. 4 dan 6. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Terus, lalu dimintanya keterangan dari mereka, ya, di mana Mesias akan dilahirkan. ya, ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, Engkau Betlehem tanah Yehuda. engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus, Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin ya, yang akan menggembalakan umatku Israel. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Mesias dilahirkan. Ayat 4, ayat 6. Dia seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya. Ayat 4, Mesias dilahirkan. Ayat 6, dia seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya. Amin saudaraku, menggembalakan umatnya, itu yang benar. Kawanan domba harus digembalakan. Kawanan domba tidak boleh liar. Tadi sistemnya pemimpin tadi liar. Kepala tubuh terpisah, liang serigala sarang burung. Akhirnya apa? Kelompok-kelompok. Padang gurun, bilik. Jadi lucu. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak rela, Tuhan tidak sudi. Kita miliknya, kita ciptaannya. Hasil ciptaan 2 tangan jangan disia-siakan dong. Tidak boleh, tidak boleh. Harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Mari kita perhatikan. Di dalam Injil Yohanes tadi Mesias dilahirkan, dia seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ada 2 kali Yesus mengatakan, mengaku diri sebagai gembala yang baik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Yang pertama ada 2 kali Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Pemimpin yang baik, gembala yang baik. Yang pertama Injil Yohanes 10 ayat 11. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Akulah gembala yang baik. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 10 ada 2 kali Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yang pertama ya, ayat 11 baca. Akulah gembala yang baik. Yesus berkata untuk yang pertama kali, akulah gembala yang baik. Terus, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Amin saudaraku. Yakin? Nah, kalau tidak yakin, bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia menyerahkan dirinya disalib untuk saya dan saudara. Amin. Artinya di dalam sebuah penggembalaan, salib korban Kristus harus ditegakkan lebih dari segalanya. Jangan sampai artis nomor 1 dari salib. Di tengah ibadah undang artis, datang ibadah hanya lihat artis, salib di belakang. Seperti gereja tadi, salibnya pecah-pecah. Saya dalam hati aku, semiskin-miskinnya kok kayu salib aja gak bisa dibeli bagus-bagus, dipoles-poles. Saya kalau sudah dalam hal itu rela berkorban. Sungguh menyedihkan sekali. Tolong dimatikan HP ya. Karya yang terbesar, bukan musik, bukan. Itu hanya bagian untuk orang yang tidak beriman. Itu ayatnya banyak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi artinya menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya dalam penggembalaan semacam ini, salib harus ditegakkan. Korban Kristus lebih dari segalanya, lebih dari artis yang hadir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Injil Matius pasal 21 supaya sinkron Injil Matius pasal 7.
Mohon maaf ya, Bapak Pendeta Simangunso, Bapak Pendeta Sihombi, dan yang lain-lain yang lebih tua dari saya. Mohon maaf dulu, Om Tungkir ya. Bukan saya maksud menggurui ya, tapi boleh berbagi firman toh. Bapak Pendeta Maksir ya, amin. Puji Tuhan. Tolong saya jangan dikira menggurui, tidak. Sekali waktu saya akan duduk dengan firman tadi. Kalau saya diundang ke Medan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari supaya sinkron, Matius 7 ayat 21-22. Baik, baca. Demikian firman Tuhan. Matius 7 21-22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Loncat ayat 22. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan sejuta kali menyebut Tuhan masuk surga. Lalu yang ke-20 ayat ke-22, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Ya, selain berseru apalagi? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan lalu masuk surga, masuk kerajaan surga, serta mengadakan 3 perkara ajaib yang mereka lakukan. Melainkan ulangi ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru bukan karena 3 perkara ajaib. Terus apa dong? Terus Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi bukan dilihat dari seruannya, bukan dilihat mujizatnya, tapi apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa. Yosua apa kehendak Bapa? Injil Matius pasal 27 ayat 42. Cepat. Demikianlah firman Tuhan. Ya terus Matius pasal 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya dibaca cepat. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, Ya Bapakku, dengar-dengaran, hamba Tuhan dengar-dengaran, saya dengar-dengaran, kita semua dengar-dengaran, ya Bapakku. Terus jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, tidak mungkin berlalu begitu saja, kecuali apabila aku meminumnya, Ya. jadilah kehendakmu. Yesus harus minum cawan Allah, artinya menanggung penderitaan yang tidak harusnya tanggung di atas kayu salib. Dengan demikian jadilah kehendak Allah, salib kehendak Allah. Jadi bukan ukuran seruan, bukan ukuran mukjizat siapa yang terbesar, tapi melakukan kehendak Allah. Memikul salib, istri pikul salib kepada suami, suami pikul salib karena istri, masing-masing pikul salib. Orang tua pikul salib karena anak. Jangan karena suami tidak punya pendapatan lalu ditinggalkan. Amin. Suami karena istri tidak pakai lipstick ditinggalkan. Ayo masing-masing pikul salib. Amin, saudaraku. Kehendak Allah jah. Itu ukurannya masuk surga. Jadi sidang jemaat, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jangan terkesan dengan mukjizat. Itu untuk orang yang tidak beriman. Amin. Ukurannya sah. Kehendak Allah telah sah. Terlaksana, bukan sari, terlaksana. Kitab Yeskiel perjanjian Pak. Baru lagi. Kalau mengeco saya pandai karena saya sempat jadi guru SD, SLTP, SLTA. Dosen 6 bulan, STM jadi dosen. Karena sidang jemaat ngambil nilai dia kuliah. Ama boleh. Memang saya boleh STM jadi dosen, boleh. Ya sudah mau kasih A plus apa A? Terserah udah A plus. Ini ada jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Itu ukurannya ya. Mulai sekarang ayo berubah. Bukan muji. Ayo berubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu yang kedua,
Yesus tadi berkata 2 kali dalam Injil Yohanes, akulah gembala yang baik. Yang pertama, bukti gembala yang baik, menyerahkannya kehendak Allah terlaksana. Coba istri pikul salib karena suami, kehendak Allah terlaksana. Sebaliknya dan lain sebagainya. Puji Tuhan, untung hujan turun, kita bermalam di kaki salib. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Edi tua, iya betul Pak. Puji Tuhan. Betul ya Pak? Seharusnya Pak David semanjutak tadi yang mungkin usia karena hujan. Diampuni. Kenapa diampuni? Karena saya orang berdosa. Yang tidak mengampuni merasa diri paling busuk. Simple kok itu, hanya bikin susah. Karena pembuka di sana hebat dari kelompok, janganlah. Nanti padang gurun dan puji Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang yang kedua, Injil Yohanes 10. Untung hujan turun. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu penderitaan hamba. Kalau tidak hujan bosan. Terima kasih. Tuhan maha mengerti isi hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini pembelaan Tuhan kepada saya dari tahun perumahan oleh Tuhan. Dibela saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Itu yang kedua kali. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, untuk yang kedua kalinya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Harus dibuktikan. Kalau Yesus berkata, akulah gembala yang baik, harus ada buktinya. Buktinya, ia mengenal domba-dombanya. Sebaliknya domba-dombanya mengenal dia. Ini bukti bahwa Yesus gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Sebaliknya domba-domba mengenal dia. Saya hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala dalam penggembalaan GBT Betania Serana Cilegon. Saya harus kenal sidang jemaat yang saya layani dalam keadaan susah, senang. Kalau senang, punya rumah senang, tanda senang bersama-sama. Ayo ucap syukur ya. Yang kecil itu punya rumah sekarang. Nanti ucap syukur ya. Kecil punya rumah sekarang. Oh iya, dia susah. Ya, kita berdoa bersama-sama. Harus mengenal. Jangan sampai gembala si A perpuluhannya lebih besar, matanya ke situ, besar blok. Jemaat si B perpuluhannya kecil, sebelah mata. Harus dikenal. Oh, ini lagi sakit hati, koreng-korengan. Ini sedang terluka batin. Ini sedang stres. Ini sedang kuliahin anaknya. Ini. Harus mengenal. Dia mengenal, sebaliknya domba mengenal. Amin, saudaraku. Tidak acuh-acuh dalam penggembalaan, tidak boleh. Kami di dalam penggembalaan jadi keluarga. Jadi saya sebagai gembala habis sampaikan firman, lalu jemaat juga dulu dia mengingatkan pulang sama-sama pun tidak seperti itu. Terus jadi keluarga, makan bersama, apa saja yang dikerjain bersama-sama. Jadi keluarga, saling mengenal domba-domba, sebaliknya domba-domba mengenal gembala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat soal mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Injil Yohanes 10 ayat 3-4. Injil Yohanes 10 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk dia menjaga membuka pintu. Terus. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan dia memanggil domba-dombanya. Ya. Masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ya, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba itu mengikuti gembala. Terus? Karena mereka mengenal suaranya. Ayat 3, gembala mengenal domba-dombanya. Habis itu, ayat 3, gembala mengenal domba-dombanya. Puji Tuhan.
Kemudian ayat 4, domba-domba mengenal gembala. Jadi saling kenal, mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, dalam suasana mengenal dan dikenal Tuhan, terlihatlah keadaan domba-domba. Terlihatlah keadaan domba-domba dengan dua hal. Satu, ulangi baca ayat 3. Di dalam mengenal dan dikenal oleh Tuhan, terlihatlah keadaan domba-domba di dalam penggembalaan itu dengan dua hal. Satu, ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba dengar-dengaran. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Terus? ia berjalan di depan mereka, Ya. dan domba-domba itu mengikuti dia. Suasana di dalam mengenal dan dikenal Tuhan, domba-domba keadaannya ada dua. Satu, domba-domba dengar-dengaran. Kita melayani Tuhan dasarnya dengar-dengaran. Kalau saya melayani Tuhan kalau dasarnya tidak dengar-dengaran, maka suka mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi salah. Tapi kalau dasarnya dengar-dengaran, benar, tidak mendahului kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, domba-domba mengikuti. Sejauh ini mungkin ada yang belum digembalakan oleh pengajaran mempelai, ada yang sudah. Tapi kita yang sudah menerima firman pengajaran mempelai dalam tenaga tabernakel akan membawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh sidang mempelai wanita Tuhan. Maka biarlah kita ikuti geraknya pengajaran mempelai, membawa kita masuk dalam pesta nikah domba. Itulah suasana mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mau berdiri sebentar? Berdiri. Tolong berdiri sebentar. Ini bukan ajaran aneh-aneh ya. Kalau nanti jangan disampaikan aneh-aneh dari seluruh. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Karena ini sudah 1 jam setengah, saya harap kita bisa bertahan berapa menit lagi, 10 menit lagi. Tuhan Yesus baik. Ayo agak cepat. Tidak berkesudahan. Ayo. Matius pasal 16. Lanjut ya. Sebuah menit lagi ya. Sabar Ibu. Puji Tuhan. Matius 16. Nanti kita sudah selesai pemimpin yang satu, harus dihancurkan. Maka kita harus melihat pemimpin, ada satu pemimpin yaitu Mesias. Mari
Matius pasal 16. Matius 16 ayat 15 sampai 16, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tadi mengenal dan dikenal oleh Tuhan, gembala yang baik. Yang pertama menyerahkan nyawa, yang kedua mengenal domba-domba, sebaliknya domba mengenal gembala. Di dalam mengenal dan dikenal oleh Tuhan, domba-domba dengar-dengaran, kemudian domba-domba mengikuti gembala. Biar kita ikuti pengajaran mempelai, membawa kita masuk dalam pesta nikahan domba. Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16, baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Ya. tetapi apa katamu? Ya. Siapakah aku ini? Pertanyaan yang kedua, pertama tadi kepada orang Yahudi, kepada murid, tapi orang Yahudi tentang tanggapan mereka tentang Yesus. Sekarang pertanyaan itu ditujukan kepada murid, kemudian harus dijawab oleh murid. Ulangi ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Ya. tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu, hai murid? Terus, Siapakah aku ini? siapa aku ini? Terus, Maka jawab Simon Petrus, jawab murid diwakili Simon Petrus. Terus, engkau adalah Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang anak Allah yang hidup. Berarti Simon Petrus mengenal pemimpin yang sejati, hanya satu, yaitu Mesias. Amin, saudaraku. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Jadi ayat 15, Yesus bertanya kepada murid. Lalu ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kesimpulannya Simon Petrus mengenal Yesus sebagai pemimpin yang sejati. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam Alkitab ada 3 jabatan yang diurapi, 1 raja, 2 imam-imam, 3 nabi. Selanjutnya Simon Petrus berkata, anak Allah yang hidup. Kesimpulannya Simon melihat 4 sifat di dalam diri Yesus, yaitu 1 raja, 2 hamba atau imam besar, 3 nabi, 4 anak Allah. Habis itu dia mengenal, betul-betul mengenal pemimpin, hanya 1 pemimpin, yaitu Mesias. 4 sifat sebagai landasan yang kuat untuk membangun gereja Tuhan sidang jemaat. 4 sifat ini: raja, imam besar, nabi, anak Allah. Ini dasar yang kuat untuk membangun sidang jemaat. Kalau hanya bernubuat, kalau hanya mengusir setan, kalau hanya sebagai orang besar, sebagai orang berkuasa, belum kuat untuk menjadi landasan di dalam membangun rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Mari kita buktikan. Ayo baca kembali Injil Matius 16 ayat 17 sampai 18. Ayat-ayat terakhir ya. Ayat-ayat terakhir. Baca. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, ya, melainkan Bapakku yang di sorga. kalau saya mengenal hanya 1 pemimpin, yaitu Mesias, bukan karena si Yosua, bukan karena Om Mamursong, bukan karena Pastor Niel, bukan karena Pak Si Homi, bukan karena saudara, bukan karena ibu saya, bukan karena istri saya, tapi Tuhan Yesus Kristus yang memberitahukannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, lalu ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, Ya, engkau adalah Petrus, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang yang teguh aku mendirikan jemaatku. 4 jabatan yang pemimpin yang diurapi, raja, imam, nabi, dan anak Allah, adalah dasar yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh, keuntungannya adalah alam maut tidak menguasainya. Upah dosa
Ini dasar yang kuat. Jadi bukan soal siapa yang terbesar, bukan soal musisat, bukan soal siapa yang hebat-hebatan, tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dia pemimpin yang diurapi, raja, imam besar, nabi, dan anak Allah yang hidup. Dasar yang kuat. Allah mau dan menguasai sidang jemaat. Amin, saudaraku. Kalau dasar lain, Allah mau menguasainya. Kalau hanya mujizat-mujizat, Allah mau menguasainya. Kiranya dapat dipahami. Maka sidang jemaat, mari kita sungguh-sungguh mengenal hanya satu pemimpin, yaitu artinya yang diurapi. Puji Tuhan. Inilah pemimpin yang diurapi. Raja, imam, nabi, dan anak Allah yang kumpulilah sudah, kumpulilah. Ini dasar yang kuat. Allah mau dan menguasai. Ayat terakhir, Daniel pasal 9. Ini betul-betul terakhir. Ya Ibu, sama-sama kita pikul Daniel pasal 9 ayat 25. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Tapi bagus juga dibaca 23 supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu kasih kepada kita. Ayat 25, pembacaan 23, baca. 70 kali 7 masa. Ya. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, Ya. keluarlah suatu firman. Saya selalu memohon dalam setiap pertemuan ibadah kami, ibadah PA, raya minggu doa, kamu juga saya menangani. Saya selalu mohon Tuhan, bukakan firman. Tuhan, bukakan firman. Tuhan, bukakan firman. Supaya sidang jemaat dibangun di atas dasar korban Kristus, batu karang yang teguh. Allah mau dan menguasainya. Tuhan, bukakan firman. Terus, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. ya, Gabriel mengetahuinya, memberitahukannya atas permohonan Daniel. Terus, sebab engkau sangat dikasihi. ya, dikasihi. Terus, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. kalau terjadi pembukaan rahasia firman, Tuhan mengasihi. Amin. Ayat 24. 70 kali 7 masa Ya. telah ditetapkan atas bangsamu. Ini sudah mulai berbicara tentang pemulihan. Terus, Dan atas kotamu yang kudus. ya, Untuk melenyapkan kefasikan. kefasikan oleh karena Mesias lain, pemimpin lain, nabi palsu lain. Terus, Untuk mengakhiri dosa. ya, Untuk menghapuskan kesalahan. terus, Untuk mendatangkan keadilan yang anak nyata, Allah yang hidup. Terus, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. ya, Dan untuk mengurapi yang maha kudus. mengurapi Mesias. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, Ya, yang di bawah Yerusalem akan dipulihkan dan Terus? dibangun kembali, dipulihkan, dibangun kembali. Terus, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, Mesias. Terus, seorang raja, Ya. ada 7 kali 7 masa, ya, dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali ya, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. di tengah-tengah kesulitan, sidang jemaat dipulihkan oleh yang diurapi, Mesias, Raja, Imam, Nabi, anak Allah. Amin, saudaraku. Raja Tuhan dipulihkan. Itulah tugas dari pemimpin. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Kalau ada pemimpin lain, blok-blok lain, karena meninggikan adanya. Jangan lucu pada burung dan bilik, jangan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua.